Oke, sebelum kita berkenalan lebih jauh dengan alat-alat yang berada di laboratorium kimia, kita akan belajar dulu tentang aturan, keselamatan, dan keamanan kerja ketika berada di laboratorium kimia. Yuk, check it out ya. Oke, jadi topik yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang apa saja sih tujuan keselamatan kerja. Apa saja aturan keselamatan kerja meliputi pakaian, bagaimana bekerja dengan bahan kimia, bagaimana mengantisipasi jika kulit kita atau bagian tubuh kita terkena percikan bahan kimia atau mungkin terjadi ledakan atau terjadi kebakaran yang berkaitan dengan bahan kimia. Dan juga nanti akan ada beberapa tanda bahan kimia yang terdapat di dalam botol bahan kimia tersebut. Baru setelah itu kita akan belajar tentang alat-alat yang berada di laboratorium kimia. Nah, ini tentang peraturan keselamatan kerja ya. Jadi apa sih tujuannya? Tujuan yang pertama adalah untuk menjamin adanya kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang-orang yang bekerja di laboratorium. Nah, siapa saja orang-orang yang bekerja di laboratorium? Bisa laboran, bisa guru kimia, atau siswa-siswa yang sedang melakukan eksperimen atau percobaan di lab kimia, atau juga mahasiswa, dosen-dosen, dan juga para peneliti. Ya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk mencegah orang lain terkena resiko terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium. Jadi, laboratorium kimia pun nantinya akan dibagi menjadi beberapa macam. Kalau misalnya di sekolah tingkat SMA, laboratoriumnya hanya ada satu ya, laboratorium IPA ada 3, yaitu laboratorium kimia, fisika, biologi. Nah, nanti kalau di jenjang yang lebih tinggi, itu laboratorium kimia saja itu dibagi menjadi berbagai macam laboratorium. Ada laboratorium kimia dasar, laboratorium kimia organik, kimia analisis, kimia anorganik, dan juga nanti ada kimia fisik. Nah, itu akan dibagi-bagi menurut disiplin ilmunya masing-masing. Bahkan nanti ketika kamu misalnya ada yang bekerja di LIPI atau misalnya di lembaga penelitian lain seperti BATA, nah berarti ini nanti akan ada laboratorium yang lebih khusus lagi, misalnya kimia nuklir dan yang lain-lainnya. Jadi dengan adanya peraturan otomatis akan mencegah orang lain terganggu kesehatannya. Kemudian mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. Ya, seperti kita ketahui bahwa di dalam laboratorium kimia itu terdapat ruang penyimpanan bahan juga. Jadi laboratorium kimia ini sama seperti laboratorium kimia kita terbagi menjadi 3 ruang. Ruang yang pertama adalah ruang untuk praktikum, ya, yang ada meja-meja dan tempat duduk untuk kalian, itu ruang praktikum. Kemudian ada ruang persiapan bahan. Ruang persiapan bahan ini digunakan oleh laboran untuk membuat larutan. Kemudian ada juga ruang penyimpanan bahan dan penyimpanan alat. Ini nanti ruangannya lebih dalam lagi. Nah, yang terakhir adalah untuk mengontrol pelepasan bahan berbahaya atau gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, inilah tujuan kenapa kok peraturan keselamatan kerja itu dibuat. Nah, kalau sudah, apa saja aturannya? Nah, pertama yang aturan umum ya. Jadi orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Siapa saja yang tidak berkepentingan ya? Berarti yang enggak dalam jadwal praktikum itu berarti enggak boleh masuk. Kemudian misalnya orang luar, orang tua siswa misalnya lewat atau ke sekolah berkunjung lalu ke laboratorium, itu ya harus sesuai izin. Jadi kalau tidak berkepentingan tidak boleh masuk. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Misalnya karena nggak tahu, oh ini larutan apa ya, atau kalau dibuat nyuci tangan kan nggak bisa. Jadi tidak boleh orang kalau nggak berkepentingan tuh nggak boleh masuk gitu ya. Nah, yang kedua, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya.
Nah, oleh karena itu, sebelum kita melakukan praktikum, biasanya guru sudah memberitahu para praktikan atau siswa untuk membaca petunjuk praktikum. Dan nanti kalau misalnya masih ada yang dibingungkan, itu boleh bertanya. Kenapa? Karena bahan kimia itu bisa saja sangat berbahaya. Bisa kalau misalnya kena kulit itu bisa sensitif. Kemudian mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya. Jadi termasuk di laboratorium kimia ini ada beberapa alat keselamatan kerja. Contohnya juga untuk yang alat alat pemadam kebakaran atau APK. Kemudian selanjutnya adalah harus tahu cara pemakaian alat emergensi, tentang pemakaian pemadam kebakaran, eye shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lain. Kemudian setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan darurat. Jadi termasuk kotak P3K itu juga ada di ruang laboratorium. Nah, selanjutnya latihan keselamatan kerja harus dipraktekkan secara periodik, bukan hanya dihafalkan saja. Kemudian ini yang nggak boleh untuk siswa. Jadi dilarang makan, minum, dan merokok di laboratorium. Hal ini berlaku juga untuk laboran dan kepala laboratorium. Nah, kemudian yang terakhir, jangan terlalu banyak bercanda, nggak boleh lari-larian, dan tidak boleh bermain-main alat kalau misalnya nggak digunakan untuk praktikum, ya, karena bahkan alat-alat kimia itu juga banyak yang gelas. Nah, itu tuh mahal juga, dan kalau misalnya pecahannya kena kan ya kasihan juga gitu ya. Oke, nah ini tata tertib di laboratorium ya. Tadi yang pertama, kenali bahan-bahannya dengan cara membaca dan memahami MSDS. MSDS itu semacam petunjuk bahan kimia. Nah, kemudian sebelum masuk lab itu pakai APD. Jadi APD-nya di lab itu apa aja ya? Jas praktikum, kaos tangan, dan juga goggle kayak kacamata gitu. Nah, dengarkan dan pahami serta ikuti arahan yang diberikan sebelum melakukan praktikum. Jadi ketika ada penjelasan praktikum, silahkan diperhatikan dengan baik-baik. Jangan sampai kalian skip sesuatu. Misalnya ketika memanaskan sesuatu itu harus arahnya seperti apa, nggak boleh dipegang pakai apa, itu harus difahami dengan baik. Nanti kalau salah, kalian juga yang akan kena masalah, kan seperti itu. Nah, ketika bekerja dengan bahan kimia dan alat-alat yang ada di lab kimia, silahkan dengan sabar, dengan penuh kehati-hatian ya. Jadi jangan ceroboh. Kemudian apabila terdapat masalah di praktikum kalian, silahkan langsung lapor ke gurunya atau misalnya ke laboran gitu ya. Nah, setelah melakukan praktikum, bersihkan alat-alat dan perlengkapan laboratorium. Jadi ketika kamu datang ke lab itu dalam keadaan bersih. Nah, setelah keluar juga kamu harus dalam keadaan bersih seperti itu. Nah, setelah semuanya dibersihkan, jadi ketika membersihkan alat-alat misalnya beaker glass atau tabung reaksi, itu silakan digojak-gojak atau dicuci dengan air mengalir. Nah, setelah itu ditiriskan. Nah, setelah ditiriskan silahkan kamu cuci tangan ya. Cuci tangannya pakai sabun. Nah, apa yang nggak boleh dilakukan? Tadi yang pertama, makan dan minum di laboratorium itu nggak boleh. Yang kedua, bercanda, bermain-main tuh nggak boleh juga. Dan tidak boleh juga kalau nggak nyuci tangan. Jadi harus sering cuci tangan. Jadi dulu tuh pernah ya, ada temannya Bunia tuh di lab itu lagi praktikum, dia main-main bercanda gitu, kepleset terus dia nyenggol alat kimia, terus dia pecah, kena dia pecahannya. Untung loh, itu masih untung, cuma pecah kena pecahannya. Kenapa untungnya? Untung kalau di dalam bahan alat kimia yang pecah itu nggak ada bahan kimia yang berbahaya. Coba kalau ada bahan kimia yang berbahaya kan kulitnya bisa melepuh seperti itu ya. Jadi harus berhati-hati. Nah, selanjutnya ini adalah tata cara ketika kita bekerja dengan bahan kimia. Jadi yang pertama, hindari kontak langsung. Maksudnya kontak langsung apa? Kamu misalnya pegang pakai tangan, pegang pakai jari, nggak boleh ya. Kemudian mau tahu ini apa sih, bahan kimia apa, terus kamu hirup biar tahu baunya, itu nggak boleh juga. Jadi kalau misalnya terpaksa pun
kamu mau membaunya dia, itu nggak boleh langsung dibau gitu, nggak boleh, tapi dikipas-kipas, di mulut tabung reaksinya dikipas-kipas, itu kan baunya agak menyebar, jadi kita agak tahu misalnya oh ternyata ini adalah amonia. Tahu nggak amonia baunya apa? Iya, kayak pipisnya kalian tuh amonia ya, jadi baunya pesing gitu. Nah, kemudian dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia ya. Jadi kenapa sih kita dilarang? Iya, karena kita nggak tahu bahan kimia itu beracun apa enggak, jadi nggak boleh mencicipi ya, tidak boleh mencicipi atau mencium bahan kimia. Nah, kemudian ada bahan kimia yang dapat bereaksi langsung dengan kulit dan menimbulkan iritasi, bisa dalam bentuk pedih dan gatal. Jadi sangat hati-hati apabila terkena tangan. Contohnya kalau NaOH itu natrium hidroksida. Nah, natrium hidroksida ini kalau kena tangan dia agak-agak bikin gatal-gatal gitu. Misalnya air aki atau H2SO4 itu kalau kena tangan dia agak panas. Nah, jadi seperti itu. Hati-hati. Nah, kalau kulitnya sensitif ya bisa lebih dari itu. Kemudian untuk pakaian yang ada di laboratorium, nah silahkan untuk pakaian yang cewek ini ya biasanya nggak usah pakai perhiasan yang berlebihan gitu ya. Kalau misalnya kena bahan kimia emas juga kadang bisa terkontaminasi. Kemudian sepatu yang tertutup ya. Jadi nggak boleh yang hak tinggi. Jadi yang sepatunya itu sepatu biasa aja. Pokoknya nggak boleh hak tinggi. Kemudian jangan yang licin ya. Nah, dia juga kalau bisa yang tertutup. Dulu pernah di laboratorium tuh karena kita mereaksikan dengan asam sulfat pekat. Asam sulfat pekat itu kalau mereaksikan harus di suatu ruangan khusus ya. Karena asam sulfat pekat itu satu tetes aja dia bisa membakar tisu. Jadi nanti kalau tisu ketetesan itu tuh dia bisa langsung gosong gitu. Nah, ketika di kampus ada yang main-main sambil mereaksikan asam sulfat pekat, ternyata kena sepatunya tuh bolong, kayak luka bakar gitu sepatunya. Nah, ketika kalian punya rambut panjang silakan diikat. Untuk apa? Biar menghindari terjadi misalnya kebakar atau kenapa, biar nggak ngeribetin. Kemudian pakai jas praktikum dan sarung tangan. Oke, bagaimana cara memindahkan bahan kimia? Nah, yang pertama harus baca label sekurang-kurangnya 2 kali. Kenapa sih kok 2 kali? Karena beberapa bahan kimia itu dia itu namanya agak mirip-mirip, hurufnya juga agak mirip-mirip. Misalnya kayak asam sitrat dengan asam nitrat. Ini 2 bahan kimia asam yang dia sifatnya sangat berbeda. Kalau asam sitrat itu dia lebih ke asam organik, dia lebih nggak berbahaya dibandingkan asam nitrat. Nah, asam nitrat ini bisa sangat berbahaya kalau kena kulit. Kalau asam sitrat nggak masalah ya kalau kena kulit ya. Nah, kemudian pindahkan sesuai jumlah yang diperlukan. Nah, kalau misalnya kamu cuma butuh 3 mili ya udah ambilnya 3 mili aja, jangan ambil 5 mili atau 10 mili. Itu kan nanti boros dan kalau dibuang juga kan kita jadi punya limbah yang lebih banyak. Kemudian jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Nah, ini juga seperti itu ya. Kemudian cara memindahkan bahan kimia padat. Kalau pakai bahan kimia padat berarti kita pakai sendok kecil ya. Itu jangan yang dari logam. Kenapa nggak boleh dari logam? Soalnya nanti takutnya logamnya berkarat ya, karena banyak bahan kimia padat yang sifatnya tuh korosif. Kemudian lagi nggak boleh mengeluarkan bahan kimia secara berlebihan. Jadi hitung dan ambil secukupnya saja. Bagaimana dengan yang cair? Ya, sama. Tutup botol dibuka dengan cara dipegang dengan jari tangan, sekaligus telapak tangan memegang botol tersebut. Jadi biar nggak melese gitu ya, nggak kepleset. Kemudian tutup botol jangan ditaruh ke meja karena bisa mengotori dan terkotori juga oleh kotoran yang ada di atas meja. Nah, kalau misalnya pindahkan cairan menggunakan batang pengaduk untuk menghindari percikan. Tahu nggak seperti apa? Ya, jadi kayak dituangnya ke batang pengaduk dulu. Kalau enggak, misalnya kamu pindahkan, enak dipakein pipet gitu ya. Nah, oke, next, cara pemanasan larutan. Nah, cara pemanasan larutan ada 2 macam. Yang pertama
cara pemanasan larutan dalam tabung reaksi, dan yang kedua cara pemanasan larutan yang ada di dalam gelas kimia. Nah, kalau misalnya di tabung reaksi gimana? Nah, tabung reaksi nggak boleh diisi penuh ya, jadi maksimal hanya sepertiganya, setengahnya lah maksimal. Kenapa? Karena ketika dipanaskan dia akan memuai, nah itu kan berbahaya. Kemudian api pemanas terletak pada bagian bawah larutan. Ya, goyangkan tabung reaksi agar pemanasan merata. Arahkan mulut tabung reaksi pada tempat yang kosong agar percikannya tidak mengenai orang lain. Jadi biasanya agak miring gitu ya, agak miring dan jangan dihadapkan ke orang. Kemudian kalau di dalam gelas kimia berarti kita pakai seperti yang ada di gambar itu. Kalau di dalam gelas kimia itu contohnya pakai Erlenmeyer ya. Jadi ada kaki 3 untuk menopang gelas kimia tersebut. Biasanya setelah kaki 3 ada lapisan asbes. Kemudian di dalamnya diletakkan batu didih. Nah, ini kenapa batu didih? Batu didih ini digunakan untuk menghindari pemanasan atau perbedaan suhu yang mendadak. Karena kalau misalnya ini bisa pecah ya. Oke, next. Kemudian bagaimana cara membuang limbah kimia? Untuk limbah kimia itu ada perlakuan khusus ya, nggak boleh langsung dibuang ke lingkungan. Nah, jadi nanti biasanya ada tempat yang digunakan untuk membuang. Nah, biasanya kita dibuang kalau larutan tuh di jerigen bekas gitu. Kemudian limbah organik bisa dibuang di tempat terpisah agar bisa didaur ulang. Kalau limbah padat, khususnya kayak kertas haring, korek api, endapan, itu dibuang di tempat khusus. Biasanya ke kayak pasir penyerap kayak gitu ya. Kemudian untuk limbah yang tidak berbahaya, boleh langsung dibuang, tapi diencerkan dulu ya. Kemudian buang segera limbah kimia setelah pengamatan selesai, agar tidak menumpuk ya, agar tidak menumpuk menjadikan kotor di mana-mana. Kemudian limbah cair yang tidak larut dalam air dan beracun itu dikumpulkan pada botol dan diberi label yang jelas. Nah, selanjutnya limbah ini kita bisa kirim ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah, apa yang terjadi apabila kita terkena bahan kimia? Nah, nanti bisa macam-macam nih. Bisa kulit melepuh, atau terbakar, atau tergores, atau bisa cedera parah. Jadi ketika terkena bahan kimia, yang pertama jangan panik. Minta bantuan rekan yang ada di dekatnya, dan juga ini sekaligus menegaskan bahwa kamu tidak boleh sendirian ketika di laboratorium ya. Kemudian bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung dengan bahan, itu kalau bisa pakai air mengalir ya, dan bilas sampai bersih. Nah, kalau kena kulit jangan digaruk ya. Kalau digaruk nanti kan jadi merata ke semua-semua, jadi langsung dibersihkan pakai air mengalir. Kemudian bawalah keluar ruangan supaya menghirup oksigen ya. Dan kalau misalnya masih mengkhawatirkan, silakan hubungi tenaga medis. Nah, kalau kebakaran gimana? Ya sama, jangan panik. Nah, terus bunyikan alarm tanda bahaya, kemudian padamkan dengan alat pemadam. Jadi alat pemadam ini nanti ada bermacam-macam ya, tergantung nanti bahan apa yang terbakar. Karena kan kalau misalnya ada tuh yang dia ditambah air malah jadi tambah besar apinya gitu ya. Kemudian hindari menghirup asap langsung, sehingga kalau misalnya terjadi kebakaran langsung gunakan masker dan tutup hidung pakai sapu tangan. Nah, kalau misalnya biar apinya nggak makin besar, ya udah ditutup aja ininya sampai menunggu tenaga yang lain datang. Oke, untuk simbol bahan kimia ini ada berapa? Yang pertama eksplosif, artinya bahan kimia ini sangat mudah meledak. Kemudian oxidizing itu artinya oksidator. Jadi bahan ini bisa mengakibatkan benda lain mengalami oksidasi. Ya. Kemudian extremely flammable, artinya dia mudah terbakar, contohnya bensin. Corrosive, artinya dia sangat korosif terhadap besi atau logam, dan juga dia korosif terhadap kulit. Dangerous for the environment, berarti dia sangat berbahaya untuk lingkungan. Harmful itu artinya sangat berbahaya. Highly flammable, ini ya, extremely flammable dan highly flammable, berarti yang lebih gede adalah yang extremely, ya walaupun mirip ya. Kemudian toxic berarti beracun. Kemudian iritan,
iritan hampir sama kayak flame harmful ya. Iritan tuh dia juga semacam kayak mengiritasi. Kalau ini lebih ke kulit ya, kulit. Nanti ada juga yang bentuknya seperti nuklir, itu berarti nanti radioaktif gitu ya. Nah, ini adalah beberapa tentang peraturan keamanan dan keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Nah,